Hari ini, kapal pesiar yang saya naiki telah bersandar di kota Luxor, salah satu kota tua di Mesir. Nah, jadi ternyata informasi dari Muhammad ini, guide kita, Luxor itu adalah satu kota yang paling banyak meninggalkan situs-situs bersejarah dari zaman Mesir kuno. Nama Luxor ini diberikan oleh seseorang yang diutus oleh Umar bin Khattab, yaitu Amr bin As, yang dia saat itu menaklukkan kota Mesir. Nah, kota ini akhirnya dinamakan Luxor. Luxor itu artinya adalah beberapa bangunan-bangunan yang begitu banyak berasal dari sejarah Mesir kuno. Jadi tempat pertama yang bakal kita kunjungi ini adalah tempat ibadah namanya Karnak. Al-Karnak. Jadi Al-Karnak ini adalah tempat ibadah dari zaman Mesir kuno dan terbesar di seluruh alam. Jadi awalnya tempat ini memang kecil, tapi sesuai dengan perkembangan peradaban Mesir kuno, dia jadi membesar, membesar dan bahkan sampai sekarang luas banget. Bahkan tadi Muhammad sempat bilang ke kita harus mempersiapkan stamina lebih karena memang tempat yang bakal kita telusuri ini lumayan luas. Luxor juga menjadi tempat tujuan wisatawan yang ingin menelusuri peradaban-peradaban manusia di masa-masa sebelum Masehi. Tujuan saya hari ini adalah kuil terbesar yang ada di Luxor, Karnak Temple. Bangunan ini sangat luas, sehingga lebih mirip dengan kompleks kuil. Sampai di depan kuil, saya masuk ke suatu ruangan di mana saya bisa melihat miniatur dari Karnak Temple. Selain bisa melihat miniaturnya, saya juga melihat foto-foto saat Karnak Temples ini ditemukan dan dicari lagi puing-puingnya. Wah, luas banget ya. Banyak tiang-tiang dan ruangan-ruangan yang dibangun di tempat ini. Ini adalah wujud aslinya. Tapi sekarang sudah banyak yang hancur dan sebagian lagi masih dalam proses penggalian. Memasuki halaman kuil, saya melihat patung-patung domba, tapi bentuknya seperti sphinx. Berjejer rapi dengan patung Firaun ada di bawah dagunya. Kuil ini juga dikenal sebagai Kuil Amun, dan ini merupakan museum terbuka terbesar setelah Pyramid of Giza. Di bagian depan, saya juga melihat satu tiang yang tinggi, yang di dindingnya dipenuhi dengan simbol-simbol huruf hieroglif yang bertuliskan nama-nama orang yang berkuasa pada masa itu. Sebenarnya, di komplek Karnak Temple ini diperuntukkan untuk 3 dewa, yaitu Mut, Montu, dan Amun. Nah, bagian Temple of Amun ini dibangun oleh Ramses II
atau yang lebih kita kenal dengan Fir'aun. Bahkan di pintu masuknya pun kita bisa melihat patung Fir'aun berdiri kokoh di sebelah kiri. Ada satu kisah tentang Nabi Musa dan Fir'aun yang bisa saya ceritakan di sini. Jadi, saat Nabi Musa menasihati Fir'aun untuk tidak menyembah Tuhan selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Fir'aun membangun pilar-pilar yang besar dan tinggi ini untuk menandingi kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggi pilar ini sekitar 12,8 meter. Dengan tatanan pilar-pilar di setiap kolomnya, membuat cahaya matahari yang masuk memancarkan sinar-sinarnya di antara pilar-pilar. Dan inilah yang memang dibuat oleh Fir'aun. Keindahan cahaya matahari yang menembus pilar untuk menandingi keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal matahari sendiri adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dinding pilar-pilar ini terdapat simbol-simbol yang berarti mengagungkan nama Fir'aun dan dewa-dewanya.